Oke, kita akan bahas Black Clover Chapter 376 terbarunya. Chapter 376 Black Clover berjudul Shuni atau Yune, yang berarti, Yi penebusan, dalam bahasa Jerman. Ini adalah bab yang sangat emosional, menceritakan bentrokan antara Yami, Natch, dan Morgan. Konflik ini tidak hanya fisik, tetapi juga emosional, menyelam ke dalam rasa bersalah dan perjuangan pribadi setiap karakter. Dengan kekuatan absolut yang dianugerahkan oleh Lucius kepada Morgan, pertempuran ini menjadi perwujudan simbolik dari bentrokan antara masa lalu dan masa kini, antara harapan dan keputusasaan. Sementara itu, Ichika, yang selama ini terjebak di bayang-bayang keluarganya, menolak untuk menjadi penonton. Ia mengambil langkah berani, memasuki pertempuran yang akan menentukan takdir mereka semua. Dan Natch, pria yang selalu memilih jalan kelam kini berdiri di tengah cahaya dan kegelapan, akhirnya dihadapkan pada keputusan terberat dalam hidupnya. Yos, ini akan menarik. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya, jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah terima kasih banyak dari mati kita mulai petualangannya. Jadi begini, kali ini kita bakal bahas Black Clover Chapter 376. Kalau sebelumnya kita ngupas Chapter 374 dan 375, kali ini kita sampai di akhir perjalanan edisi musim gugur. Judulnya, Shuni, atau Yune, yang ternyata diambil dari bahasa Jerman. Artinya, Redemption, alias penebusan. Dari awal, vibesnya udah terasa berat, ya. Di halaman pertama aja ada catatan editor yang langsung bikin mikir, masa lalu dan masa kini yang saling bertaut. Kebayang dong, bakal ada flashback emosional yang bakal bikin hati kita nyesek. Bener aja, chapter ini dimulai dengan kenangan pahit Natch setelah kehilangan Morgan. Natch ternyata masih dihantui mimpi yang sama. Dia sering kebayang gimana rasanya kalau dia bisa gabung sama Grey Deer Squad bareng Yami dan Morgan. Mereka bertiga dulu sering bercanda, rebutan perhatian Morgan, dan Morgan cuma ketawa ngeliat tingkah mereka. Tapi kenyataan gak seindah itu. Bangun dari mimpi, Natch cuma bisa tenggelam dalam rasa putus asa. Pas kita kembali ke masa kini, dia malah diam aja, cuma nonton Yami yang lagi berhadapan langsung sama Morgan. Momen ini tuh bikin hati penonton kayak dicubit, soalnya Morgan sekarang udah beda banget. Morgan, yang dulu ceria, sekarang ada di sisi Lucius. Dia bilang ke Yami, lo nggak pantas ngomong soal Lucius sama kayak gitu. Dia penyelamat sejati. Yami, yang terkenal santai, kali ini nggak peduli. Dia langsung melempar jurus tebasan dimensi, tapi Morgan malah nahan serangan itu dengan enteng. Ternyata Morgan udah dibekali sihir absolut sama Lucius. Yami kaget banget ngelihat jurus andalannya nggak mempan. Dia mikir, sihir ini kayak punya kemampuan menyerap dan menelan segalanya. Tapi Morgan nggak berhenti di situ. Dia mulai pamer gimana dia bisa menggabungkan elemen gelap dan terang. Efeknya, sihir Morgan mengisi area sekitar dengan kegelapan pekat, tapi ada titik-titik terang kayak bintang di langit malam. Serangan cahayanya yang bertubi-tubi bikin Yami kewalahan. Bahkan dengan Black Moon sekalipun, Yami kesulitan menemukan celah buat bertahan atau menyerang balik. Sementara itu, Natch cuma bisa berdiri di sudut, lesu, nggak ngapa-ngapain. Dia ngeliatin Yami dan Morgan berantem, tapi nggak ada keberanian buat ikut campur. Sampai akhirnya Ichika muncul. Ichika nggak main-main. Dia ngomong ke Natch dengan nada yang tajam tapi menyentuh hati. "Lo tahu nggak? Kakakku, bahkan setelah terusir dari kampung halamannya, dia masih bisa jadi inspirasi buat orang-orang di tempat asing. Sekarang, dia lagi berjuang sendirian. Masa gue diam aja?" Ucapan Ichika bikin Natch tersentuh. Dia mulai goyah, tapi masih belum bergerak. Di sisi lain, Ichika udah berubah jadi mode Black Warrior. Dia langsung ikut bertarung, bantu Yami yang udah hampir kehabisan tenaga. Momen Ichika masuk ke pertarungan itu epik banget. Dia bilang, gue kesini bukan buat dilindungi, tapi buat bertarung bareng loh. Yami, yang jarang serius, akhirnya tersenyum. Dia jawab, lo udah gede ya? Setelah itu, Yami dan Ichika langsung nyusun sihir gabungan mereka, Black Celestial.
Ini keren banget karena mereka menggabungkan Black Moon Yami dan Black Star Ichika. Efeknya, mereka bisa bergerak bebas tanpa takut kena serangan cahaya Morgan. Balik lagi ke Nacht. Setelah lihat Ichika yang berani terjun ke medan perang, akhirnya dia sadar. Dia mikir, gue udah terlalu lama lari dari kenyataan. Air mata nggak bakal bisa nebus dosa gue. Momen ini jadi titik balik Nacht. Dengan penuh tekad, Nacht akhirnya ngeluarin mode Perfect Devil Union. Dia gabungin kekuatan dari 4 iblisnya sekaligus, Galus, Phyllis, Canis, dan Ekus. Penampilannya berubah total, terlihat lebih sederhana tapi keren. Nah, disinilah aksi 3 serangkai ini mulai benar-benar memanas. Nacht, Yami, dan Ichika saling bahu-membahu buat ngelawan Morgan, yang makin ganas. Masing-masing dari mereka punya peran penting di medan pertempuran. Morgan juga nggak mau kalah. Dia bilang, gue udah duga sihir kakakku hebat, tapi gue tetap akan melampaui semuanya demi perdamaian sejati. Aura Morgan makin kuat, dan pertarungan mereka jadi makin intens. Saat itulah mereka bertiga ngegabungin kekuatan sihir masing-masing jadi satu mantra pamungkas, Walpurgis Night. Nama yang seram, ya? Mantra ini menciptakan efek luar biasa di medan pertempuran. Bayangin aja, jejak hitam dari gerakan mereka bertiga bentrok dengan jejak putih dari gerakan Morgan. Ditambah lagi, Black Star Ichika otomatis membelokkan serangan cahaya Morgan, bikin mereka bisa lebih leluasa menyerang balik. Morgan mulai kehilangan kontrol, tapi dia masih percaya diri. Dia ngomong ke mereka, kalian hebat, tapi impian dan kejayaan gue akan melampaui segalanya. Dia siap ngeluncur buat serangan terakhir. Tapi yang nggak dia duga, Nacht tiba-tiba muncul dari bayangan di belakangnya. Dengan serangan yang penuh ketenangan, Nacht berhasil menusuk Morgan tepat di dada. Momen itu benar-benar dramatis. Nacht bilang, selamat tinggal, Morgan. Penderitaan ini akan gue tanggung seumur hidup gue. Kalimat ini bikin hati penonton campur aduk, antara lega dan sedih. Setelah Morgan tumbang, suasana jadi lebih tenang. Tapi rasa penyesalan Nacht tetap terasa berat. Dia tahu, pertarungan ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal berdamai dengan masa lalu. Catatan editor di akhir chapter ini juga nggak kalah menyentuh, perpisahan yang tak terelakkan. Rasanya kayak penulis mau bilang, kadang kita nggak bisa menghindari kehilangan, tapi kita bisa memilih cara kita menghadapinya. Chapter ini benar-benar jadi penutup yang kuat untuk edisi musim gugur. Ada aksi yang seru, konflik emosional yang mendalam, dan perkembangan karakter yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, perjuangan Nacht, Yami, dan Ichika melawan Morgan bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang menghadapi luka lama yang tak pernah sembuh dan menerima kenyataan pahit yang tak bisa diubah. Pada akhirnya, Morgan, yang telah kehilangan dirinya dalam cengkraman sihir kegelapan absolut, menemui akhir tragis di tangan Nacht. Namun, ini bukan kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai, melainkan dengan air mata dan keheningan. Nacht, yang selama ini memilih melarikan diri dari rasa bersalah, akhirnya menghadapi takdirnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat yang dulu ia kagumi. Kata-katanya, selamat tinggal, Morgan. Penderitaan ini akan kutanggung seumur hidupku, yang menjadi simbol dari penebusan yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Yami dan Ichika menyadari bahwa kekuatan sejati mereka bukan hanya sihir, tetapi juga keberanian untuk melindungi mereka yang mereka sayangi, meskipun itu berarti mengorbankan diri sendiri. Momen ini memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga dan persahabatan bisa menjadi kekuatan yang bahkan lebih besar dari sihir manapun. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah, akan kita usahakan respon. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan petualangan anime shounen kita lanjutkan next time.